Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Saya pertama kali mau mengatakan saya minta maaf karena sudah setahun mungkin ya saya nggak melaksanakan tugas. Saya tidak WL karena ya kondisi saya bersyukur pada pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi WL. Itu semua karena kasih anugerah yang telah Tuhan berikan pada kita semua, kepada saya. Berkali-kali Pak Gembala itu mengatakan kekayaan, harta benda tidak bisa dibawa mati, tapi yang dibawa itu talenta. Saya mikir Tuhan talenta apa? Saya diberikan suara, kata orang sih, kata jemaat suaraku ya lumayan, tapi saya berendam dalam tanah. Terus yang kedua, saya dikasih talenta itu mengajar, maka supaya tidak gagal paham ya di jemaat, saya itu mengajar secara online. Jadi saya mengembangkan talenta saya dalam mengajar lewat online. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sudah kenal dengan Yang Guru ya, itu sebenarnya adalah melaksanakan tugas dari Tuhan Yesus dan Bapak Gembala, disuruh mengembangkan talenta. Nah, talenta saya itu hanya 2, mau sama dendam dalam kamar. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti apabila saya sudah pulang ke surga, itu kan masih jalan terus. Ya, talenta saya masih jalan di online itu. Ya, kalau tentang nyanyi kan sudah berhenti, tapi saya berharap itu jalan terus. Saya bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang selalu mengiringi kehidupan saya. Ngadepi kerikil-kerikil yang tajam, naik gunung, semua ada dalam pertolongan Tuhan. Yuk kita noleh ke sebelah kiri, itu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kalau hari kemarin Tuhan tolong kita, kedepannya juga Tuhan tolong kita. Kita sebut Yesus, Yesus, namamu itu memikat hati. Kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Yang kuat berdiri ya berdiri. Tapi apabila Bapak Ibu tidak kuat, tetap duduk gak apa-apa. Yesus, Yesus,
hanya kepadamu. Hanya Engkau yang bisa memikat hati kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada-Mu, untuk mengagungkan Engkau. Tuhan, Engkau memeluk kami satu persatu. Engkau angkat segala beban yang menindih hidup kami. Kami ingin memuji Engkau dengan penuh sukacita. Kami ingin mengagungkan Engkau, kesempatan yang indah ini ya Bapa, yang Kau berikan pada kami. Dan Kau tetap setiap pujian kami menjadi tata-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala pertolongan yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari. Dalam seminggu ini Kau menjaga kami, dalam seminggu ini Kau memberkati kami. Kalau hari-hari kemarin Kau menolong kami, hari depan juga Kau menolong kami. Kau menjagai kami dengan damai sejahtera. Terima kasih untuk pelukan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, rialah masih takara masih takaya. Iya rayalah masa karayalah masa. Oh, rialah takurus iya rayalah masih. Terima kasih untuk pelukan-Mu. Damai sejahtera-Mu mengalir atas kami. Terima kasih. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala dosa umat-Mu, perkataan kami, pemikiran kami, perbuatan kami yang di luar kehendak-Mu. Ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu, basuh kami dengan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya, amin. Yesus, hanya Yesus yang memikat. Hanya Yesus yang bisa memberi pertolongan pada kita. Ayo kita memuji Tuhan, lagu lain Yesus, Yesus. Zaman saya masih remaja, ya, lagu kuno jadi lagu baru, ya, bagus ini kita nikmati, yuk, Pak.
Apa kok ora cinta Yesus? Urip angel gini ya. Tapi kalau kita cinta Yesus, kita dituntun, kita digandeng tiap hari, kita diberi makan. Ada saja berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Semua ketika kita ada di bawah, kita mendaki gunung, rasanya tinggi sekali. Saya waktu muda itu sukanya naik gunung, ya, jadi saya tahu naik gunung. Nanti lama-lama sampai ke puncak, gunungnya itu hilang karena ada di bawah itu. Demikian juga persoalan kita, permasalahan kita yang kita hadapi, kita jalani aja. Lama-lama akan hilang. Karena apa? Gusti Yesus itu yang tansah memberkati kita, memberi kekuatan. Memang kalau
Kalau kita jalan sendiri naik gunung itu ya tidak kuat, ya. Tapi dengan bergandeng tangan dengan yang lain yang memberikan support, ya, memberi support. Ayo, dulu nama saya kan Mbak Kris. Ayo Mbak Kris, pegang ini loh, pakai tampak. Ayo Mbak, ada yang nyeport. Dan dalam satu keluarga gereja ini kita saling support sehingga kuat, sehingga kita bisa mengatakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kita memuji Tuhan itu ya, karena Tuhan sudah menolong kehidupan kita.
atas penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur segala berkat, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pendidikan kami, karena Tuhan yang sangat baik. Ya Tuhanku, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari mulai bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu. Kami bersyukur kasih-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Haleluya. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih dalam keadaan yang tidak baik saat ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, Engkau Tuhan yang selalu menemani kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau ada. Kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk kesehatan kami Tuhan. Untuk hari ini kami boleh beribadah. Mari naikkan syukur sebagai penyembahan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Engkau tidak pernah berhenti untuk menyertai kami. Engkau tidak pernah berhenti untuk memberkati kami Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang selalu ada buat setiap kami pada saat ini. Engkau hadir pada pagi hari ini, menyapa setiap hati kami Tuhan. Menyapa melalui pujian, menyapa melalui firman, menyapa melalui setiap pertemuan kami dengan umat di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, Kau yang menuntun kami untuk Engkau membuat kami mengerti akan setiap firman, akan setiap pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami percaya kami boleh belajar bukan hanya sekedar pendengar-pendengar yang setia, tapi kami belajar untuk menjadi pelaku-pelaku yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Shalom.
Sebelum saya sampaikan firman, ada beberapa pengumuman terlebih dahulu yang akan kita dengarkan, kita perhatikan. Yang pertama, pemasukan dana untuk pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarana ada masuk, yaitu NN 100.000 dan M,Y 100.000 ya. Totalnya 52.448.400 rupiah plus 1 cincin emas dan 30 kursi. Kita terus dukung di dalam doa dan dana. Kita percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai kita dan mencukupkan setiap kebutuhan dari pembelian tanah dan sarana prasarana sekolah. Amin. Yang kedua, besok Senin tanggal 15 Mei 2023 akan ada doa sekota. Kita diharapkan sebagai tuan rumah bisa hadir. Kita berdoa untuk kota di mana kita tinggal. Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Hendra Jaya dari GKMI Tanjung Karang pukul 6 sore di tempat ini ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau tadi hari Senin, hari Kamisnya ada ibadah kenaikan Yesus. Jadi sepekan besok kita akan ketemu terus ya. Jangan bosan, katakan pada kami itu jangan bosan lihat saya. Ibadah kenaikan Yesus akan diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 7 pagi di lantai 2 ya. Next, dan terima kasih kepada seluruh jemaat atas dukungan doa dan partisipasinya sehingga acara peresmian gedung baru SD Widya Kirana dan Elim Edufair 2023 dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita nonton videonya, jadi 3 hari tanggal 4, 5, 6 puji Tuhan itu saya menyaksikan acara berjalan dengan lancar dan tidak hujan. Pas hari Sabtu selesai mungkin jam 1, jam 2 sudah selesai semua, baru hujan deras. Rasanya saya melihat puji Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong acara Edufair dan peresmian gedung SD Widya Kirana, dan saya percaya itu semua karena doa dari Bapak Ibu semua. Ya, berikut video kegiatannya cukup panjang, mohon bersabar Bapak Ibu ya. Yang bisa suaranya 3. Selanjutnya, perkenankan pada pagi ini kami selaku Komite Pendidikan Kecamatan Kota yang pertama mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pada pagi ini di salah satu lembaga kami, yaitu di SD Widya Kirana, menyelenggarakan kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu Elim Edufair dan sekaligus peresmian gedung baru. Gelar karya siswa-siswi dari PAUD dan juga dari SD. Ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap SD Widya Kirana. Untuk itu kami hadir di sini memberikan support atas kegiatan yang dilakukan nanti selama 3 hari. Untuk itu kami dari Komite Pendidikan Kecamatan Kota
berterima kasih sekali atas kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua kalinya, kami dari Komil Pendidikan Kecamatan Kota juga mengucapkan selamat dengan diresmikannya gedung baru ini nanti, sehingga bentuk layanan pendidikan untuk SD Widya Kirana semakin hari semakin lebih optimal dan menunjukkan layanan yang lebih representatif. Ini yang sangat luar biasa kami banggakan untuk segenap yayasan pembina dan kepala sekolah beserta dewan guru, komite, dan juga orang tua yang telah mendukung terwujudnya gedung baru seperti arahan dari dinas sewaktu kita akan mendirikan sekolah baru SD Widya Kirana informasi terkait dengan sarprasnya, sehingga saat ini kami dari dinas sangat bangga dan lega yayasan sudah bisa mewujudkan bentuk yang sangat representatif. Alhamdulillah. Selanjutnya, kalau kita mengenang bagaimana perjuangan berdirinya SD Widya Kirana memang sangat luar biasa. Tahun 2020 izin keluar. Bapak Ibu yang juga kami dari dinas juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi sekali untuk SD Widya Kirana. Seperti tadi yang telah diutarakan oleh Bapak Doktor, bahwa kami dari dinas pun juga menyaksikan dan juga sudah melihat bagaimana bentuk layanan pendidikan di SD Widya Kirana. Tentunya dari berbagai SD yang ada di wilayah kami berjumlah 50 SD, dan saat ini akan muncul lagi satu SD baru, yaitu SD TVS, dan saat ini izin sudah keluar, sehingga 51 SD yang berada di Komil Pendidikan Kecamatan Kota. Dan 51 SD ini memiliki nuansa layanan pendidikan yang berbeda-beda. Salah satu yang ada di SD Widya Kirana memiliki program unggulan yang lain dengan SD yang lain adalah SD Widya Kirana sudah memberanikan diri untuk kurikulumnya terpadu dengan kurikulum internasional. Ini yang merupakan kebanggaan buat kami selaku Komil Pendidikan Kecamatan Kota. Sudah ada satu SD yang memberanikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan tersusun kurikulum yang terintegrasi dengan kurikulum internasional. Jadi ini suatu hal yang membanggakan buat kami, Bapak. Terima kasih, dan tentunya apa yang telah penjenengan programkan dalam layanan pendidikan ini sesuai dengan kurikulum yang saat ini diterapkan oleh Kementerian Ristek Pendidikan dan Ristek. Saat ini kita menggunakan kurikulum Merdeka, dan kurikulum Merdeka ini jangkauannya anak-anak kita akan dipersiapkan di era globalisasi nanti seperti apa. Dan untuk SD Widya Kirana sudah mendahului sebelum kurikulum Merdeka Untuk itu kami dari Komil tentunya senantiasa memberikan motivasi kepada segenap pembina, kemudian ketua yayasan, tenaga pendidik, wali murid, dan juga komite untuk senantiasa bekerja sama bersinergis memberikan layanan pendidikan, utamanya di Komil Pendidikan Kecamatan Kota ini, dengan harapan ke depan anak-anak kita mampu menyesuaikan dengan dunia era globalisasi ke depan. Untuk itu saya dari Komil mengucapkan
yang sebesar-besarnya, mari kita tetap berjuang. Belum tiba saatnya sampai titik kulminasi yang kita tuju. Makanya kami berharap kepada Miss Priscilla dengan teman-teman bagaimana akan mampu mengembangkan SD ini semakin digemari oleh masyarakat, semakin dipercaya oleh masyarakat, dengan diwujudkan PPDB ke depan nanti semakin lebih banyak pelatihan saya kira demikian Bapak Dokter, Bapak Penjelas, sampai dari kami pada intinya kami tetap bersama teman-teman tetap memberikan motivasi dan memberikan support kepada SD Widya Kirana agar dapat menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Demikian, terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada ruang kepala sekolah, ruang guru, lengkap sekali ya. Nanti saya cerita ke Dinda ini. Berarti apa kalian? Buat sendiri ya. Biasa ya, pembelajaran proyeknya senang nggak? Mengikuti pembelajaran proyek. Kenapa kok senang coba? Menyenangkan ya, pembelajaran yang menyenangkan dan anak diberikan kebebasan untuk berekspresi ya sesuai dengan keinginan yang luar biasa ya. Pintar sekali. Iya, senang ya kalian diajarkan kewirausahaan begini. Kayak akhirnya bisa masak sendiri ya, daripada beli. Kan lebih baik membuat sendiri. Apa yang dia miliki akhirnya mengeksplorasi dalam kegiatan. Itulah video kegiatan dari Elementu Fair. Memang dalam perjalanan SD Widya Kirana dari awal tidak mudah, tapi Tuhan menyertai dan memberkati. Apalagi saat ini kita membutuhkan sebuah tanah, meskipun terasa tidak mudah, tapi percayalah Tuhan juga pasti akan memberkati. Amin. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk beberapa keluarga yang ada di layar. Tuhan Yesus memberkati. Cukup untuk pengumumannya. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu semua, Shalom. Sudah siap menerima berkat firman Tuhan hari ini? Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita dilahirkan di dunia ini bukan sebuah kebetulan, bukan juga karena kesalahan ataupun sebuah kecelakaan. Namun keberadaan kita Tuhan sudah rencanakan. Jauh sebelum kita dikandung oleh orang tua kita telah dikandung di dalam pikirannya Tuhan. Bahkan Tuhan sudah merancangkan kehidupan kita dengan sangat detail, di mana kita dilahirkan, rasnya, warna kulit, talenta, dan termasuk kapan kita dilahirkan dan juga berapa lama kita hidup. Di dalam Mazmur 139 ayat 15, ini saya pakai versi Message Bible yang sudah diterjemahkan, menuliskan bahwa Engkau Tuhan
mengenalku baik di dalam maupun di luar. Artinya Tuhan sudah sangat mengenal kita, seluruh kehidupan kita, entah itu di luar ataupun di dalam. Engkau tahu, Tuhan tahu setiap tulang dalam tubuhku. Engkau tahu secara persis bagaimana aku dibuat, sedikit demi sedikit, bagaimana saya dipahat dari ketiadaan menjadi sesuatu, dari nol menjadi sesuatu. Artinya Tuhan tidak pernah main-main dalam menciptakan kita. Kita dilahirkan bukan karena kebetulan, bukan karena kesalahan, bukan karena kecelakaan, tapi benar-benar Tuhan pikirkan secara detail bagaimana kita dilahirkan, bagaimana kita diciptakan. Bahkan Tuhan tahu kehidupan kita luar dan dalam. Selain itu Bapak Ibu, Tuhan juga menciptakan manusia dengan memberinya namanya kehendak bebas. Ya. Manusia diberi akal budi untuk berpikir, diberi pikiran untuk menimbang-nimbang keputusan. Manusia tidak diciptakan bagai sebuah robot ya, yang hanya beroperasi sesuai dengan tombol-tombol. Kalau dulu kita membelikan anak kita robot-robotan, mobil-mobilan, dia akan jalan kalau kita pencet ya. Kalau kita gerakkan. Kita diciptakan bukan seperti sebuah robot atau mesin yang hanya beroperasi sesuai dengan perintah sang operator. Ke kanan, ke kiri, jalan maju, jalan mundur. Enggak cuma sekedar itu Bapak Ibu. Dan waktu menghadapi banyak pilihan, di dunia ini tuh banyak pilihan, sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat menimbang-nimbang segala pilihan-pilihan itu. Makanya kita diberi namanya kehendak bebas. Nah, karena Tuhan menciptakan kita tidak pernah main-main, makanya meskipun kita juga diberi namanya kehendak bebas, kita pun harus tetap mengisi kehidupan kita dengan tidak main-main juga. Karena Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan sedetail, dengan sebaik-baiknya, tidak main-main. Artinya kita juga harus mengisi kehidupan kita dengan tidak main-main. Kita harus tetap mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik dan benar. Meskipun kita diberi kehendak bebas, kita mau pilih yang A atau yang B, tapi kita harus tetap mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik dan benar. Pergunakan kehendak bebas kita untuk memilih hal-hal yang baik dan benar. Seumpama digambarkan ketika kita dilahirkan seperti sebuah kanvas putih yang masih bersih, yang masih putih, yang masih kosong, maka kita punya kehendak bebas untuk melukis sebuah lukisan di kanvas itu. Terserah kita. Kita mau oret-oret ya boleh, kita mau gambar gunung ya boleh, gambar sesuatu ya boleh ya. Kalau dalam 2 Korintus 3 menjelaskan bahwa kita itu adalah surat terbuka yang dapat dibaca dan juga dapat dikenal oleh semua orang. Kalau tadi itu kanvas putih yang kita gambar, yang kita lukis. Kalau dalam 2 Korintus 3 menggambarkan kita itu surat terbuka, bisa dibaca oleh semua orang, bisa dikenal oleh semua orang. Kita tulis apapun dalam kehidupan kita, itu bisa dibaca, itu bisa dikenal. Artinya ketika kita melukis lukisan di kanvas putih, maka lukisan itu dapat disaksikan juga oleh semua orang, termasuk juga disaksikan oleh Tuhan. Kalau umpama kita surat terbuka, kita nulis apapun di dalam kertas itu, dalam surat itu, maka semua orang bisa membacanya, termasuk Tuhan juga bisa membacanya. Dan ketika kita mengisi kehidupan kita, maka kehidupan kita juga dapat disaksikan oleh
Semua orang, termasuk Tuhan juga dapat menyaksikan kehidupan kita. Misalnya contoh, ya, kita ambil yang negatif dulu. Saya suka tidak jujur. Saya ada sedikit ilustrasi Bapak Ibu biar lebih mudah. Di sini ada sebuah kertas kosong. Terus saya melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak jujur, tidak otomatis ini akan menempel dalam pribadi saya dan semua orang akan dapat membacanya supaya Bapak Ibu lebih paham. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengisi kehidupan kita, saya tidak jujur, nempel di dalam pribadi saya. Otomatis ketika saya jalan ke kiri, jemaat dari sana bisa membaca, oh Sena itu tidak jujur. Kalau saya jalan ke kanan, jemaat yang dari sana pun bisa baca, oh Sena itu tidak jujur. Mungkin saya bukan tidak jujur, ya, biar Bapak Ibu senang, ya. Saya suka menipu misalnya, suka menipu. Otomatis ketika kita mengisi kehidupan kita dengan kata-kata suka menipu, itu pun akan menempel di dalam kehidupan kita. Ketika saya jalan ke kiri, otomatis jemaat akan tahu, oh Sena itu sudah tidak jujur, suka menipu. Kalau saya keluar ke lantai 1, orang-orang di lantai 1 akan tahu, oh Sena itu tidak jujur dan suka menipu. Itulah yang kita isi akan menempel dalam kehidupan kita dan semua orang bisa membacanya. Semua orang itu bisa mengenalnya. Ini yang negatif, ya. Saya ganti yang positif supaya baik, ya. Misalnya lagi, baik hati. Ketika saya baik hati, orang akan bisa mengenal saya sebagai orang yang baik hati. Dan itu akan menempel seperti surat terbuka yang kita tulis, baik hati. Saya berjalan kemanapun, berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang, orang itu akan tahu, oh Sena itu baik hati. Kalau misalnya saya menulis Sena itu jujur, berarti yang jujur menempel. Sena itu suka menolong, menempel, suka menolong. Nah, seberapa banyak hal yang baik dan yang benar itu yang kita tuliskan dalam kehidupan kita, atau hal yang buruk yang kita tuliskan, yang kita lukiskan di kanvas putih kita. Ingat baik-baik, Tuhan menciptakan kita tidak main-main. Makanya saya berharap kita semua mengisi kehidupan kita juga tidak main-main. Maka daripada itu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita? Bagaimana kita melukis lukisan di kanvas kehidupan kita? Bagaimana kita menulis tulisan di surat atau di kertas kita? Jawabannya ada di dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah kita memperoleh yang namanya hati yang bijaksana. Belajarlah untuk memperoleh hati yang bijaksana. Belajarlah untuk memperoleh kehidupan yang bijaksana.
Bijaksanalah dalam kita memilih sesuatu, bijaksanalah dalam kita memutuskan sesuatu, dan bijaksanalah dalam kita bertindak. Seperti Salomo, ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14 ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Salomo sadar jika dia masih sangat muda. Karena di ayat yang ke-7 dikatakan, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Salomo sadar itu. Selain Salomo sadar kalau dia masih muda, Salomo juga sadar kalau bangsa yang dipimpinnya itu bangsa yang sangat besar. Bahkan dikatakan sampai tidak terhitung banyaknya. Itu ada di ayat yang ke-8. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Sebagai dia anak muda, mimpin begitu banyak orang, itu pasti deg-degan, takut. Saya melihat kalau ada anak muda pertama kali worship leader, ini mungkin cuma mimpin 150 orang, 150 jemaat, mimpin worship leader pertama kali di ibadah umum, itu deg-degannya minta ampun. Karena saya pernah ngalamin, duk, mau ngomong apa bingung, ya, mau nyanyi kadang salah, ya. Bahkan mungkin mau lihat jemaat pun takut, yus meremai terus, ya. Ya bisa gitu, ya. Karena Bapak Ibu belum pernah di sini. Kalau di sini pasti, waduh, mata di sana lihat saya, mata sana lihat saya, mata sana lihat saya, itu tambah deg-degan. Bayangkan kalau itu Salomo masih sangat muda dan belum berpengalaman, bahkan melihat bapaknya itu pengalamannya luar biasa, karyanya, perbuatannya luar biasa dibanding dia pasti juga gentar, dia pasti juga takut. Makanya ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dan saat itulah Salomo tahu dia membutuhkan yang namanya hati yang bijaksana. Bijaksana untuk memimpin bangsa yang sangat besar. Salomo tahu dia membutuhkan hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat, yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang jahat. Makanya Salomo minta hikmat kebijaksanaan. Salomo tidak minta umur panjang, Salomo tidak minta kekayaan, Salomo juga tidak minta nyawa musuhnya. Kita lihat dia masih muda. Anak muda kok ditawari, mesti pilihnya juga aneh-aneh. Biasanya seperti itu. Kamu minta apa? Oh, aku minta mobil Ferrari. Nah, Salomo tidak, dia tahu diri. Dia nggak bisa memimpin bangsa Israel, tidak bisa memimpin bangsa yang sangat besar, karena dia masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ketika Tuhan tanya, kamu butuh apa? Kamu minta apa? Apapun yang kamu minta, tak kasih. Artinya kalau dia minta kekayaan, Tuhan pasti kasih. Tapi Salomo tahu dia minta hati yang bijaksana. Salomo tahu dia minta hati yang faham, mengerti, membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang jahat ataupun salah. Bahkan ketika Salomo itu minta hati yang bijaksana, Tuhan itu memberikannya lebih. Tuhan memberikan permintaan dari Salomo, Tuhan memberikan hikmat dan pengertian, dan juga Tuhan itu memberikan baik kekayaan, kemuliaan, serta umur panjang. Itu ada di ayat yang ke-13.
Dan juga apa yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu. Aku berikan kamu kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ayat 14, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi itu gak diminta Salomo. Salomo hanya minta hati yang bijaksana, tapi Tuhan berikan semuanya buat Salomo. Tapi yang kita butuhkan hari ini untuk mengisi kehidupan kita, untuk mengisi tanggung jawab yang Tuhan berikan buat setiap kita, karena Tuhan sudah menciptakan kita dengan sangat baik. Kita butuh yang namanya hati yang bijaksana. Kita butuh yang namanya hidup yang bijaksana. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus belajar dari Salomo. Memiliki hati yang bijaksana, memiliki hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga kita dapat mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang benar, sehingga kita dapat mempergunakan kehendak bebas kita. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah berikan kehidupan, Tuhan sudah berikan tanggung jawab, Tuhan sudah berikan kehendak bebas. Biarlah kita bertanggung jawab dalam kehidupan kita, seperti kita meminta, seperti Salomo, kita dapat memilih hal-hal yang baik dan benar untuk kita isikan dalam kehidupan kita. Kita dapat melukis lukisan yang terbaik. Kita dapat menulis tulisan yang terbaik. Bahkan itu memberkati banyak orang. Dalam hal apa kita harus bijaksana? Yang pertama, dalam hal bijaksana dalam pikiran. Yang harus kita harus bijaksana dalam berpikir. Roma 12 ayat 2, mungkin bisa ditampilkan, supaya kita bisa baca bersama-sama. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita garis bawahi kata pembaharuan budimu. Itu dapat diartikan juga perubahan cara berpikir, pembaharuan pikiran kita. Maka bijaksanalah dalam berpikir Bapak Ibu, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena hidup seseorang itu tergantung dari bagaimana orang itu berpikir. Misalnya jika kita berpikir, aku takut untuk melangkah, aku takut untuk melakukan sesuatu, makanya selamanya dia tidak akan pernah melangkah, selamanya dia tidak akan pernah melakukan sesuatu, karena dalam pikirannya aku takut, aku tidak bisa. Jika kita berpikir, aku ini anak yang tidak berharga, aku tidak bisa melakukan apa-apa, mereka teman-temanku lebih hebat daripada aku, maka kita akan menjadi anak-anak yang minder. Karena pola pikir kita. Dan bukan hanya hidup kita yang tergantung dari cara berpikir kita, tetapi cara berpikir kita menentukan
penilaian kita terhadap orang lain. Kita melihat orang dengan cara berpikir kita dapat menilai mereka dengan cara pikir kita. Pernahkah kita berpikir yang negatif kepada orang lain, padahal hal itu belum terjadi? Wah, orang itu kok sombong ya, misalnya, dalam pikiran kita. Padahal itu belum terjadi. Apakah itu benar dia sombong atau tidak, kita tidak tahu. Hanya pola pikir kita. Oh, orang itu kok cari muka ya? Muka kok dicari? Ya, orang itu kok cari muka, padahal kita belum tentu benar dia cari muka. Mungkin dia cari kaki, cari tangan, ya. Kita nggak tahu. Nah, misalnya Bapak Ibu, ada seorang pekerja, kemudian dia punya teman yang temannya itu sering keluar masuk ke ruangan bos misalnya. Kemudian dalam pikirannya berpikir, tuh kan bener, dia suka cari muka sama bos. Makanya dia sering sok-sokan bawa ini, bawa itu pikiran dia. Dia sok-sokan sering keluar masuk ruangan bos. Wah, ini dia cari muka. Dia ini melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya. Padahal temannya itu sedang mendapat pekerjaan dari bos, ditugaskan untuk memberikan bonus kepada karyawan yang lain. Tapi pikiran dia cari muka. Dia cari muka kepada bos. Padahal yang dilakukan adalah menyiapkan bonus untuk karyawan-karyawan itu, termasuk dia. Misalnya Bapak Ibu, kalau bonus itu sudah dikasih, pikiran dia pasti masih negatif. Loh kan bener, ini mesti suap ini, sogok ini ya, supaya dia semakin jalannya semakin mulus, makanya kita dikasih bonus. Itu pola pikir. Padahal semuanya belum terjadi. Hanya pola pikir kita yang membuat kita itu negatif kepada orang lain, menentukan penilaian kita kepada orang lain. Bapak Ibu, punya pikiran yang negatif itu capek. Katakan pada kanan kirimu, punya pikiran negatif itu capek. Kenapa? Karena kita selalu memikirkan hal-hal yang buruk, entah itu kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Itu akan membuat kita tidak pernah bahagia, tidak pernah membuat kita bersyukur. Ya, tuh kan orang itu, tuh kan aku nggak bisa, tuh kan aku jelek, tuh kan aku dimarahin. Itu pola pikir yang membuat kita akan capek sendiri. Bijaksanalah dalam berpikir, maka dari itu milikilah pikiran yang positif. Milikilah pikiran yang sehat. Seperti dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Lebih baik berpikir hal-hal yang seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kau pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita berpikiran negatif itu capek Bapak Ibu. Tapi kalau kita mikir yang baik-baik, kita bisa senyum sendiri, kita bisa bersyukur, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bahagia hanya dengan pola pikir kita. Perbaharuilah pola pikir kita, perbaharuilah akal budi kita. Tapi kalau kita mikir yang jelek-jelek terus, ya kita pasti capek. Lama-lama kita sakit pikiran kita. Kita mikir jelek-jelek untuk diri kita sendiri, ya kita lama-lama capek sendiri. Terlalu berat untuk kita itu berpikir. Itu yang pertama, bijaksanalah dalam pikiran. Bijaksanalah dalam berpikir. Yang kedua,
Bijaksanalah dalam perkataan. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan. Nanti LCD bisa mengikuti saya. Amsal 18 ayat 21. Cukup banyak ayatnya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 15 ayat yang keempat. Amsal 15 ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Kalau lidah kita lembut, itu membuat kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Lidah kita bisa membuat kehidupan, tapi lidah kita juga bisa melukai orang lain. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Masih banyak orang itu masuk dalam kesukarannya dirinya sendiri karena lidahnya sendiri. Ya. Maka dikatakan kita harus pandai-pandai memelihara mulut dan lidah kita. Bijaksanalah dalam perkataan. Yakobus 3 ayat 9. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah tadi kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa sampaikan berkat kepada kanan kiri kita. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan Bapa kita. Tapi dengan lidah juga kita bisa mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau Bapak Ibu di hari tua kepingin melihat hal-hal yang baik, bijaksanalah dalam berkata-kata. Bijaksanalah ketika kita mengeluarkan perkataan kita. Kita dapat mengucapkan berkat. Engkau diberkati, engkau keren sekali hari ini. Itu ucapan berkat. Tapi kita juga bisa mengeluarkan namanya kutuk melalui lidah ini. Kita bisa memberi semangat kepada orang lain. Ayo terus bangkit, ayo terus maju. Tapi kita juga bisa melukai hati orang lain. Kamu gak bisa, kamu gak mampu. Itu dengan lidah yang sama, bukan lidah orang lain. Nah, lidahku ini khusus yang baik, lidahmu ya tidak baik. Nah, itu pikiran kita kembali yang tidak baik. Kemudian lidah kita dapat mendamaikan orang lain. Ayo ampuni dia, ayo baikan ya, ayo diampuni, keluarkan sakit hatimu. Itu dengan lidah kita bisa sampaikan. Tetapi dengan lidah yang sama, kita juga dapat membuat orang lain itu bertengkar. Dengan lidah yang sama, kita bisa membuat orang lain itu berantem. Maka dari itu Bapak Ibu, bijaksanalah dalam perkataan. Bijaksanalah dalam kita berkata-kata. Termasuk bijaksanalah kita dalam bersosial media. Perkataan kita sekarang itu bukan dari mulut kita, tapi ketika kita menulis sesuatu, mengupload sesuatu, mengepost sesuatu di sosial media kita, itu juga termasuk perkataan kita. Sama, sosial media kita bisa membangun orang lain, juga bisa menghancurkan orang lain. Bisa menjadi berkat, juga bisa menjadi kutuk buat orang lain. Maka dari itu, bijaksanalah dalam perkataan, bijaksanalah dalam bersosial media. Misalnya kembali ke karyawan tadi yang dia sudah keluar masuk kantornya bos, kemudian hari itu dia ngupload story, hari ini bersukacita.
Cuma itu kan kata yang baik ya Bapak Ibu ya. Bagi temennya, sukacita apa? Mesti itu pola pikirnya dia. Sukacita bagi kamu bisa cari muka, dapat bonus banyak, bonusku titik tok. Ya, itu pola pikir. Padahal kita tidak tahu semua arti yang ada di sosial media. Tapi pola pikir kita jalan. Wah, ini gua aku. Lah, ini untuk dia ini. Wah, ini maksudnya apa? Itu pola pikir kita. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya bijaksanalah juga untuk menanggapi semua perkataan. Bijaksana juga untuk menanggapi semua yang ada di sosial media. Karena itu bisa menghancurkan kita. Itu bisa membuat kita tuh capek sendiri. Kita lihat status orang, loh kok ini untuk aku, ini mesti nyinggung aku. Capek sendiri lagi. Nah ini capek. Jadi lama-lama kita capek sendiri. Lama-lama kita sakit pikiran Bapak Ibu. Saya nggak mau jemaat jika ini sakit pikiran. Semuanya sehat, amin. Pikirannya juga sehat. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, supaya semangat kalau ada kata terakhir itu semangat. Tadi kalau sudah bijaksana dalam pikiran, bijaksana dalam perkataan, yang ketiga adalah bijaksanalah dalam perbuatan. Makanya jadilah 3P supaya mudah diingat. Pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita harus bijaksana. Kalau tadi kita sudah bijaksana dalam pikiran dan perkataan, sekarang bijaksanalah dalam perbuatan. Nanti dibaca sendiri dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Di situ dituliskan hidup menurut daging atau roh. Kalau kita bijaksana, kita bisa hidup di dalam roh. Tapi kalau kita tidak bijaksana, kita akan masuk hidup di dalam daging. Kita mengisi segala sesuatu perbuatan kita dengan daging. Saya bacakan beberapa saja. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Apakah kita mengisi kehidupan kita dengan percabulan? Kecemaran, apakah kita mengisi kehidupan kita dengan kecemaran? Hawa nafsu, apakah kita mengisi kehidupan kita dengan hawa nafsu? Penyembahan berhala, apakah kita mengisi kehidupan kita dengan penyembahan berhala? Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Apakah kita mengisi kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan daging, maka itu semua akan menempel dalam kehidupan kita. Tuh loh, Sena suka mabuk, loh, suka menipu, suka dengki, suka iri, semua kita tuliskan di surat terbuka kita. Kita semua gambarkan di lukisan kehidupan kita. Atau kita mengisi dengan kehidupan buah-buah roh. Saya minta para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kita mengisi dengan kasih. Kita mengisi dengan sukacita. Kita sukacita setiap hari. Kita mengisi dengan damai sejahtera. Kita mengisi dengan kesabaran, sabar. Kita mengisi dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita mengisi semuanya itu, kita juga akan menempel dalam kehidupan kita. Sena itu loh baik hati, penuh kasih, sabar, murah hati, lemah lembut, dapat mengendalikan diri. Semua kita lukiskan dalam lukisan kita. Dan semua orang itu bisa membaca. Semua orang itu bisa mengenal kita. Jadi istilah kehidupan kita dengan bukan main-main Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu harus tahu, paham, Tuhan itu menciptakan kita tidak main-main. Benar-benar diciptakan sedetail-detailnya. Kita harus menerima, bersyukur, aku spesial, aku berharga. Istilah kehidupan kita dengan bijaksana. Bijaksanalah dalam berpikir ketika kita memikirkan sesuatu. Pada saat, khususnya pada saat ada masalah datang,
berpikirlah dengan hal-hal yang positif. Jangan-jangan ini nanti bangkrut aku. Jangan-jangan ini nanti, wah itu malah tambah susah. Padahal belum terjadi semua. Tapi kita sudah pikirkan, pikiran kita terlalu cepat. Kemudian bijaksana dalam berkata-kata. Biasanya kalau ada masalah, ngomong kita lebih cepat, mati aku. Berkatalah dengan baik, puji Tuhan. Haleluya, bersyukur. Aku mau berdoa dulu Tuhan. Bijaksanalah dalam perbuatan. Tapi kalau sejak dari awal kita berpikir sudah tidak baik, mungkin akan mengalir ke perkataan kita yang tidak baik, dan mungkin juga akan mengalir kepada perbuatan kita yang tidak baik juga. Itu semua akan menempel, semua akan kita labeli dalam kehidupan kita. Itu tergantung Bapak Ibu semua. Bijaksanalah dalam kita berpikir, bijaksanalah dalam kita berkata-kata, bijaksanalah dalam kita berbuat. Dan biarlah ketika kita bijaksana dalam 3P itu, ketika semua orang bisa lihat, semua orang bisa mengenal kita, kita bisa menjadi terang dan garam dunia. Karena mereka terberkati. Ketika mereka melihat kita, ketika mereka menyaksikan kita, membaca surat terbuka kita, melihat lukisan kita, itu berdampak baik kepada orang lain. Dan terlebih, apa yang kita lakukan, kehendak bebas kita dengan tanggung jawab menjadi alat kemuliaan untuk Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan selalu menolong kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari tutup Alkitab kita. Kita pujikan sama-sama. Ubah hatiku seperti hatimu. Mari ubah hati kami Tuhan. Biarlah pikiran kami seperti pikiran-Mu. Biarlah hati kami seperti hati-Mu. Setulus salib-Mu, semurni kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, mari ubah hati.
Engkau telah berbicara dan kami mendengar. Biarlah lewat apa yang kami pikirkan, kami perkatakan, dan yang kami perlakukan selaras Tuhan. Karena itu yang membawa, menjadikan, menetapkan dari setiap pencapaian kehidupan. Karena setiap apa yang kami lakukan, yang kami perkatakan juga timbul dari apa yang kami pikirkan. Ketika kami menghidupi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ketika kami imani, ketika kami percayai, itu yang mendatangkan sebagaimana apa yang kami harapkan. Karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu kasih. Engkau tidak mencari, memperhitungkan kelemahan, kekurangan, bahkan salah dosa kami, tetapi Engkau mencari, memperhitungkan hal-hal yang baik yang ada di dalam hidup kami, sehingga Engkau relakan nyawamu, tebus dosa kami untuk menjadikan kami hidup. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kami boleh dengar pagi hari ini. Kami mau respon nih, kamu mau sediakan di tanah hati kami yang terbaik. Dan kami percaya setiap kehidupan yang kami boleh alami itu seturut dengan apa yang kami perkatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Efesus pasal 4 ayat yang ke-23 itu jelas ditulis di situ. Be renewed in your spirit of your mind. Yang sering kali saya perkatakan, yang jarang diperhatikan, itu yang mendriving, membawa kita dalam kehidupan, destiny kepada destiny berikutnya, dari musim kehidupan kepada musim kehidupan berikutnya. Ada satu tujuan yang harus kita capai dalam setiap musim kehidupan. Bukan cuma berbicara roh yang diperbaharui, tetapi juga spirit, roh, pikiran yang terus juga diperbaharui. Sebetulnya itulah arti daripada metanoia, perubahan paradigma, perubahan pola pikir, perubahan mindset. Karena setiap orang itu akan dikenyangkan oleh perkataannya. Nah, banyak orang itu tidak terlalu menghargai hal-hal yang berharga, tetapi menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sekali lagi, satuan mata uang kehidupan itu waktu. Jadi
Pak Sena berkata, kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Nah, setiap kita itu diberi kesempatan, kepercayaan untuk hidup. Satuannya adalah waktu. Ketika waktunya selesai. Nah, kebenaran firman-Nya juga tegas berkata, di mana pohon itu tumbang, di situ ia tinggal terletak. Ada pohon tumbang, kok kayak enak ya, geser sedikit lagi gitu. Halo, sebret waktu becek banget ini. Kalau seperti ini bisa masuk angin, terus dia geser-geser sedikit. Ada. Pohon itu tumbang, ya sudah, seperti itu. Itulah kita. Saat kondisi seperti apa iman percaya kita, kerohanian kita, dan bagaimana kita di hadapan Tuhan, sekali waktu tumbang. Seperti itu. Dalam situasi keadaan kondisi seperti apa saat kita tumbang. Tadi ketika Sena menyampaikan, saya cuma memikirkan terus, aduh, khususnya mungkin ya, mohon maaf bicara ini banyak waktu, anak-anak muda tadi disinggung, lihat status, terus kemudian menginterpretasikan sendiri sesuai dengan pola pikirnya. Saya cuma gini, kok sempat ya, kok dibuang-buang begitu saja? Memangnya waktu itu sampah. Anda tidak bisa beli loh waktu itu. Sekalipun Anda punya uang berapa, cash, mundur 5 tahun, Anda diperpanjang 5 tahun. Enggak, waktu itu Tuhan yang kasih. Jadi setiap kita diberi tanggung jawab terhadap kehidupan kita dan masa depan kita. Kita juga kepingin mau hidup lebih baik. Banyak anak-anak muda ini, saya tidak sentimen sama anak-anak muda. Nanti keluar sini dikeroyok saya. Maksud saya, ya setiap kita lah biar adil, termasuk saya gitu ya. Punya tanggung jawab mempersiapkan masa depan kita seturut apa yang Tuhan kehendaki. Cetak biru kehidupan, blueprint biru kehidupan. 5 tahun ke depan engkau mau jadi siapa? Itu yang mikirkan ya masing-masing. 10 tahun ke depan engkau mau mencapai apa? Itu persiapannya harus mulai hari ini. Bagaimana engkau mau ingin mengalami satu kehidupan, Tuhan sudah rencanakan. Nah, tetapi hal itu kita harus mengerjakannya. Saya tadi kok sempet ya, waktu hanya dibuang. Ini statusnya Sika hari ini di sini. Makan lagi, pamer. Lihat statusnya si A, si B, si C. Semua orang sekarang sebelum makan difoto dulu. Terus diopeni, dikomentari, dipikir, menyakitkan hati. Oh, makan, aku nggak diajak. Padahal tadi ketemu loh. Padahal itu ketemu yang lain dadaan juga. Semua dilihat statusnya. Habiskan waktu untuk lihat status orang lain, buang waktu yang tidak penting, sementara masa depannya nggak pernah dipikirkan, nggak pernah dipersiapkan. Ini kan orang yang hidup dengan penuh tidak bertanggung jawab. Semua itu hilang.
tapi masa depanmu ini engkau yang jalani. Ya, saya bukan anti, ya boleh-boleh saja ya. Tapi saya memutuskan aku tidak mau punya IG, aku tidak Facebook, aku tidak ini. Ya kalau toh WA itu untuk bisa bantu kerja, karena saya gaptek ya. Paling saya pakainya WA email itu aja. Itu sudah bisa komunikasi dengan 40 negara. Di luar itu, males. Saya tidak mau peduli urusi orang. Ya, mau statusnya gini, mau gitu, mau upload ini. Orang sekarang itu juga kurang berperasaan. Ya, tidak ke gereja bisa, tapi uploadnya hari Minggu ke tempat wisata. Kok nggak malu ya? Padahal yang lain tahu banyak itu. Yang malunya sudah terdegradasi. Tapi satu perkara yang saya rindu ingatkan, Anda mesti melihat mana yang jauh lebih baik. Ngikuti status orang lain, ngomentari, terpengaruh dengan itu, sementara waktu yang dihabiskan berjalan. Anda harus menyambut, menanggung masa depanmu sendiri. Nggak kemudian orang lain itu akan tolong atau upgrade atau peduli. Lebih penting mana Anda memikirkan masa depan Anda, bagaimana kehidupan ini yang firman Tuhan katakan hari semakin sulit. Tapi orang dibuat semakin santai oleh dirinya sendiri. Lalu Anda nggak bertanggung jawab atas hidupmu jika seperti itu. Ya, saya tidak minta Anda niru saya IG nggak mau tahu, Facebook saya nggak mau tahu dan segala macam. Ya sayangnya di HP sekarang sudah include dengan semua aplikasi. Kalau ada handphone yang cuma ada bisa Google email sama WhatsApp untuk bisa telepon, saya beli itu aja. Paling enggak itu jauh lebih murah. Menurut saya itu jauh lebih bijaksana, menurut saya. Karena kehidupan saya ini saya harus tanggung, saya harus pikul. Apalagi yang laki-laki. Kalau Anda tidak mau tanggung jawab lebih, anak orang nggak dikasih. Ada ibu-ibu yang, kok kamu sibuk terus kerja sih? Anakku kan nggak diperhatikan. Kalau bisa kamu terus selalu bersamanya, pagi siang sore di rumah saja. Cari yang nganggur, banyak hari ini, banyak. Dia bisa enjoy, terima kasih, ibu baik. Oh iya, saya baik hati, saya Kristen loh. Ada ibu-ibu yang gitu. Ya, bertobat menurut saya. Artinya Anda tidak memikirkan masa depan anak juga. Jadi mari, firman Tuhan itu jelas. Ya, and be renewing your spirit of your mind, Efesus 4:23. Jadi dia berkata, pikiranmu itu lo dirubah, pola pikirmu diperbarui. Terus, karena keadaan situasi musim berganti. Seperti itu kira-kira. Mari kita naikkan pujian. Nanti saya minta Pak Dono yang inter ya. Kan saya ulang tahun pernikahan, masa saya doakan sendiri. Terus yang kedua, ini Bu Dono jarang loh jadi worship leader. Jadi biar berpasangan. Tadi saya dengar begini, Bu Dono ngomong, saya ingat waktu saya remaja. Ini lagu lama, tapi yang bagi yang nggak tahu lagu baru, ya kan? Saya harus adil. Kalau Bu Dono sudah berimajinasi, dulu itu saya remaja, tapi dia nggak disampaikan lebih jelas. Dulu saya cantik loh, gitu loh. Dulu saya kurus loh, sehingga Pak Dono tertarik. Nah, saya kepingin Pak Dono juga membayangkan ketika bagaimana dulu dia pemuda dan begitu ya. Ya, yuk kita naikkan satu pujian. Kita naikkan semusim berlalu ya. Ini udah musim ini. Saya
ulang tahun pernikahan, berarti musim ganti lagi, ganti yang baru. Yuk mari kita tadi berdiri. Semusim berlalu, namun kau selalu melihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi nikmati. Semusim berlalu, namun kau selalu melihat. Dalam keadaan apapun Dia setia. Dia menyertai sehingga kita melewatinya. Jangan takut atas kehidupan yang akan engkau hadapi. Satu perkara bijaksanalah di dalam hidupmu. Mempersiapkan apa yang bakal kau hadapi. Itu jauh lebih penting dari urusan orang lain, status orang lain. Sibuk dengan IG, Facebook, anything yang tidak berarti bagi hidupmu. Engkau semakin dibuat cemburu, engkau semakin dibuat merasa rendah, merana, tidak beruntung, tidak lebih baik dari mereka. Sementara Tuhan berikan waktu itu terbatas bagi setiap kita. Pikirkan apa yang harus engkau kerjakan, harus engkau lakukan untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Karena kau dipanggil untuk diberkati supaya menjadi berkat. Kebaikannya, selalu renungkan keajaibannya yang Dia berikan bagi hidup kita. Renungkan bahwa Dia itu setia, lebih daripada seluruh cerita yang ada di dunia. Semusim berlalu. Mari Pak Tono. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudera. Kebaikan-Mu Bapa
yang berulang tahun pernikahan. Walaupun mungkin seperti Bapak Ibu Roni kan Ibu Gembala ada di atas, Bapak ada di sini. Bapak Ibu yang berulang tahun bulan ini silakan maju ke depan. Ya, kalau memang Bu Roni masih di ruang sana bisa atau diundang ke sini. Ya, Bu Yuka dan pasangannya siapa lagi? Telepon Pak Ibu Yos. Ya. Ya. Berapa tahun Anda menikah? Ya. Kerikil-kerikil tajam atau apapun yang. Kalau saya tahun ini tahun yang ke-40. Ya, tidak selalu mulus Bapak Ibu. Kita tahu semua. Rawa syukur. Ya Rama Mataka syukur. Ya Rama Mataka. Ada yang mungkin yang sedang alami keguncangan. Ya Rama Mataka syukur. Ya Rama, kita angkat tangan kanan kita yang datang utuh suami istri ya, gandengan tangan. Suami istri gandengan tangan. Ya, tangannya yang pas tidak gandengan bisa diangkat untuk yang berulang tahun. Kita sebuah keluarga. Nanti pas yang doa pertama Bu Dono nanti saya lengkapi. Ya Allah, saya katakan tidak semua mulus, tapi ada firman, ada Roh Kudus yang membuat kita seperti Saudara Bu Dono pagi ini bisa melayani. Ya Allah, syukur. Ya Allah. Tuhan Yesus, kami berdoa saudara-saudara kami untuk kekasih-kasih kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Bapak Ibu Gembala kami yang sangat kami kasih, Tuhan Yesus Engkau memberkati usia pernikahannya yang keberapa pun juga Engkau memberkati. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang sudah Kau curahkan atas Bapak Ibu Gembala, untuk kesehatannya ya Tuhan. Kami bersyukur, kami ikut bersukacita untuk pernikahan hamba-hambamu ini yang semakin Kau berkati, Kau lindungi, Kau curahkan dengan rahmat kasih-Mu ya Tuhan, sehingga pelayanannya Kau memberkati. Kami merasakan pelukan dari suami istri Bapak Roni Tirtobusana dan Febe Sulistiawati. Kami merasakan pelukannya. Kami bersyukur untuk gembala yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kesehatan yang Kau pelihara ya Tuhan. Bekas operasi atau apapun juga sudah sembuh Tuhan. Dalam nama Yesus, urapan Roh Kudus mengalir dengan dahsyat. Berkati putra-putrinya yang ada di luar kota, baik keluarga Thea, untuk Grace dan Matthew, hari depan mereka hari depan yang penuh keberkatan, menjadi saksi-saksi-Mu di mana mereka berada. Terima kasih. Kami ingat juga untuk Mas Yos dan Mbak Melda, Tuhan, untuk kesekian tahun mereka merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Kalau kemarin Kau menolong mereka, Engkau menuntun mereka, Engkau memberkati Bapak Ibu Yos Tuhan, untuk kedepannya Engkau senantiasa menjaganya. Anak-anaknya ada di dalam pemeliharaan, anak-anaknya adalah anak-anak keturunan ilahi. Bayi yang ada di dalam kandungan Imelda juga Kau berkati, bertumbuh, berkembang, dan saatnya nanti akan lahir dengan mudah dan sempurna. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau berkati pekerjaan Pak Yos dan Imelda. Terima kasih Bapak, pelayanannya kepadamu, talenta yang Kau berikan kepada Yos dapat dikembangkan lagi ya Tuhan. Terima kasih kecintaannya kepadamu, Kau perhitungkan sebagai kebenaran. Terpujilah nama-Mu.
Sejak mereka kecil sudah bersama-sama dengan kami melayani Engkau, dan selama-lamanya hamba-Mu Yos ini Tuhan tetap melayani Engkau bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Yuke dan suaminya Pak Henry, Engkau lindungi, Engkau menjaganya. Apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan Engkau memberikan pertolongan. Dia naik gunung bersama Engkau. Engkau menyupport suami istri Henry ini. Engkau lindungi, Engkau jaga dalam kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Cukupi kebutuhannya ya Tuhan. Apa yang tidak pernah mereka pikirkan, apa yang tidak muncul dalam hati, semuanya Kau sediakan bagi Bapak Henry dan Ibu Yuke dan kedua anaknya. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Barangkali ada juga yang ulang tahun kami tidak bisa hadir. Tuhan Kau memberkati pasutri-pasutri di GKIN. Mari Bapak Ibu kita buka tangan kita. Tuhan berdiri di depan kita, sudah ada di tengah-tengah kita. Lewat pujian, lewat firman, lewat doa-doa kita, lewat doa berkat untuk yang menikah. Biarlah dikatakan oleh firman-Mu bahwa Tuhan Kau menghadapkan wajah-Mu pada kekasih-kekasih-Mu, pada mempelai-mempelai. Rasanya memang Kau tidak sabar segera datang menjemput mempelai-mempelai. Tuhan, itu waktu-Mu untuk memberkati kami. Tapi di rumah ibadah ini, tangan-Mu yang berlubang paku memberkati satu persatu, keluarga lepas keluarga. Ketika jalan buntu yang dihadapi, Yesus Engkau adalah jalan keluar, Engkau adalah solusi di tengah-tengah perjalanan pribadi dan keluarga-keluarga yang ada, termasuk yayasan gereja yang sedang dalam perjalanan. Tuhan, selalu Tuhan kebenaran-kebenaran-Mu menolong, dan kehidupan yang disampaikan pagi ini tentang firman memerdekakan kami semua. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah, menghadapkan wajahnya atas Engkau semua. Engkau dipeluk, Engkau disayang, digendong, dipeluk, ditanggung selama-lamanya. Kasih karunia demi kasih karunia melimpah-limpah atas kita semuanya. Bahkan kesetiaannya menyertai kita dari keturunan kepada keturunan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, orang percaya berkata bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu.